kita wajib memiliki kepedulian. Nah, itu yang paling penting. Kepedulian apa? Kepedulian untuk menjaga keselamatan dari teman-teman yang sedang bekerja di area produksi, di area office, di area quality, di area maintenance. Kemudian kepedulian terhadap tamu, terhadap kontraktor yang bekerja di area perusahaan, agar semua selamat, sehat. Kemudian juga tentang lingkungan, memastikan bahwa perusahaan tidak membuang limbah secara sembarangan, baik limbah cair, baik limbah emisi. Jadi kepedulian itu adalah nomor satu ketika kita memutuskan untuk menjadi praktisi K3 atau HSE. Tanpa kepedulian kita hanya tong kosong. Nah, komunikasi ini penting ya di HSE. Kenapa? Karena tanpa komunikasi program-program K3 tuh nggak bisa berjalan. Karena seorang praktisi K3 itu berkomunikasi itu ada dua kaki, bahkan bisa lebih dari dua kaki. Kaki pertama itu di berkomunikasinya dengan manajemen. Kita menyampaikan program-program K3 yang tujuannya untuk keselamatan karyawan, kemudian kesehatan karyawan, dan juga untuk pencegahan pencemaran lingkungan. Itu kita harus sampaikan ke manajemen. Kemudian kita harus melatih, mengajarkan kepada semua karyawan terkait dengan K3, aturan K3, prosedur K3. Itu kita harus ajarkan semua ke mereka. Tentunya dengan ilmu, tidak ngomong sekedar ngomong ngalor ngidul gitu. Jadi harus jelas arah tujuannya kemana, dasarnya dari mana, dan tujuannya untuk apa. Kemudian kita juga harus berkomunikasi kemana? Ke pemerintah. Kita harus menjelaskan tentang program K3 yang kita jalankan di perusahaan, pengendalian untuk kecelakaan, tindakan pengendalian untuk pencemaran lingkungan yang kita buat di perusahaan harus kita sampaikan juga, harus kita komunikasikan juga kepada pemerintah. Yang ketiga, analisa berpikir. Nah, seorang HSE ini harus memiliki analisa berpikir yang kritis, sensitif terhadap hal-hal kemungkinan kecil yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja, yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Contoh kasus misalnya kita ada membuat program K3. Nah, membuat program K3 ini kita harus berpikir, kita harus belajar dari sumber-sumber, kita harus menganalisa dari lingkungan kerjanya, kita harus membuat program kerja yang relate dengan lingkungan kerja yang ada di perusahaan. Kita sampaikan juga ke manajemen terkait dengan program K3 tersebut. Nah, setelah kita buat program, kita juga bukan cuma sekedar buat, tapi kita harus pikirkan terkait dengan kemampuan budgeting perusahaan untuk pelaksanaan program K3. Kemudian misalnya terjadi kasus kecelakaan atau pencemaran lingkungan. Nah, itu kita wajib melakukan analisa, kemudian investigasi terkait kecelakaan kerjanya harus tepat. Karena apa? Karena nanti akan mempengaruhi terkait dengan akar penyebab masalahnya dan tindakan pengendalian serta pencegahannya. Yang keempat, terkait dengan kemampuan komputer. Nah, seorang HSE tentunya wajib memiliki kemampuan dalam bidang komputer. Karena apa? Karena tentunya banyak data, materi-materi yang akan dibuat oleh seorang praktisi K3 atau HSE. Apa saja yang perlu kita kuasai? Pertama tentunya dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, ada Corel Draw, Photoshop, karena itu untuk kebutuhan desain terkait dengan safety poster gitu. Yang kelima, kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini yang memang cukup sulit ya, karena perlu teman-teman ketahui bahwa seorang praktisi K3 di dalam perusahaan atau HSE ini biasanya langsung direct reporting itu pelaporan langsung ke presiden director. Ada beberapa perusahaan yang presiden directornya orang Indonesia, tapi kebanyakan adalah ekspatriat, orang luar. Nah, itu kita dituntut wajib kudu mesti punya kemampuan skill bahasa Inggris. Saya punya pendapat bahwa orang yang bisa berbahasa Inggris tapi mungkin belum bagus, bisa berbahasa Inggris, mengerti berbahasa Inggris, pasti karirnya akan cepat naik gitu.
Jika bermanfaat video ini, silakan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan loncengnya.